Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal simulasi AKG atau Asesmen Kompetensi Guru. Ini merupakan video bagian pertama yang terdiri dari 20 soal nomor 1 sampai 20. Untuk soal yang berikutnya akan saya bahas pada video bagian kedua. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Semua dokter pandai mendiagnosis penyakit pasien dan dokter yang pandai mendiagnosis hobi membaca. Dokter yang hobi membaca tidak suka bepergian. Nah, ini kita ingat kembali penarikan kesimpulan dengan silogisme ya. Jadi kalau ada premis 1, jika P maka Q, kemudian ada premis 2, jika Q maka R, maka dapat kita simpulkan jadi jika P maka R, atau di sini kita lihat Q-nya itu dapat dieliminasi. Ada diulang di sini ya. Nah, di sini semua dokter pandai mendiagnosis penyakit pasien dan dokter yang pandai mendiagnosis hobi membaca. Ada pernyataan yang diulang, mendiagnosis penyakit pasien. Sehingga dari yang pertama ini dapat kita menyimpulkan semua dokter itu memiliki hobi membaca. Kemudian diulang lagi, dokter yang hobi membaca tidak suka bepergian. Berarti hobi membacanya dapat kita eliminasi juga. Sehingga kesimpulannya adalah semua dokter atau dokter tidak suka bepergian. Nah, sekarang kita lihat di tiap jawaban. Ternyata pada tiap jawaban A, B, C, D disebutkan bahwa dokter tidak suka bepergian. Oleh karena itu kita melihat pernyataan yang lain atau sesudahnya. Yang A, dokter yang tidak suka bepergian tidak pandai mendiagnosis. Nah, ini salah. Karena sudah disebutkan bahwa semua dokter itu pandai mendiagnosis. Yang B juga begitu, disebutkan tidak pandai mendiagnosis. Ini juga salah. Ini disebutkan pandai mendiagnosis tetapi tidak suka membaca. Padahal di sini disebutkan hobi membaca. Berarti ini salah juga. Nah, yang tepat adalah D, dokter yang tidak suka bepergian pandai mendiagnosis. Kemudian soal yang kedua, pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dari 3 kata yang lainnya. Dosen, guru, trainer, konduktor. Maka yang tidak memiliki kesamaan adalah konduktor. Konduktor itu dirijen ya. Sementara di sini dosen, guru, trainer itu sama-sama berprofesi dalam dunia pendidikan atau profesinya mengajar. Oke, berikutnya soal nomor 3. 6 siswa mengikuti ujian sekolah, umur dan nilai masing-masing siswa sebagai berikut. Jadi di sini akan saya pisah untuk umur dan kemudian nilai. Untuk umurnya disebutkan A lebih tua dari F. Berarti A lebih dari F. Kemudian B lebih muda dari F. Berarti B kurang dari F. C lebih muda dari A. Berarti C kurang dari A. D lebih tua dari E. D lebih dari E. E lebih tua dari A. E lebih dari A. Kemudian F lebih muda dari C, berarti F kurang dari C. Ini untuk yang umur. Kemudian untuk yang nilai, A lebih rendah dari B, berarti A kurang dari B. B lebih tinggi dari C. C lebih tinggi, ini C lebih tinggi dari A. Lebih dari A, kemudian D lebih rendah dari F, kemudian E lebih tinggi dari B, kemudian F lebih rendah dari A. Nah, ini lebih rendah berarti dapat kita tulis F kurang dari A. Setelah itu, ini yang umur dan yang nilai nanti dapat kita gambarkan di dalam sebuah garis lurus semacam garis bilangan. Nah, di sini semakin ke sini ini berarti semakin tua atau semakin besar ya umurnya. A lebih dari F. Berarti kalau A saya tuliskan di sini, F ada di sini. Kemudian B kurang dari F. Berarti B ada di sini, C kurang dari A. Nah,
kurang dari A itu kan di sini ya, tetapi hubungan dengan B dan F itu belum disebutkan, sehingga kita simpan dulu. Untuk yang C kurang dari A, D lebih dari E, ini juga begitu, kita simpan dulu. E lebih dari A, berarti E ada di sini. Nah, kemudian D lebih dari E, berarti D-nya ada di sini ya. D-nya di sini. Kemudian F kurang dari C. F kurang dari C dan C kurang dari A, berarti tentu C-nya ada di sini. F kurang dari C, C kurang dari A. Kemudian untuk yang nilai, nah sama, semakin ke sini semakin tinggi nilainya. Disebutkan bahwa A kurang dari B, berarti kalau A-nya di sini, B-nya dapat ditulis di sini. Kemudian B lebih dari C, sehingga C-nya ada di sini. Dan ini juga dikonfirmasi bahwa C lebih dari A. D kurang dari F, kita simpan dulu. E lebih dari B, berarti E-nya ada di sini. F kurang dari A, berarti F-nya ada di sini. D kurang dari F, berarti D-nya ada di sini. Oke. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini, tentu kita akan bisa menjawab dengan mudah. Jawaban A dan C lebih tua dan nilainya lebih tinggi dari F terhadap F, A lebih tua. Kemudian C juga lebih tua dari F. Kemudian nilainya A lebih tinggi dari F. Kemudian C lebih tinggi dari F. Nah, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, di kota KL semua bayi diberi imunisasi hepatitis. Sebagian bayi tidak diberi imunisasi polio. Nah, dapat kita lihat saja tiap jawaban. Ada bayi yang tidak diberi imunisasi hepatitis. Berarti ini salah ya, karena dikatakan semua bayi diberi imunisasi hepatitis. Yang B, ini juga tidak diberi imunisasi hepatitis, berarti salah. Kemudian di sini tidak diberi imunisasi hepatitis, berarti salah juga. Nah, jawabannya adalah yang D. Ada bayi yang tidak diberi imunisasi polio, tetapi diberi imunisasi hepatitis. Ini sesuai dengan pernyataan 1 dan 2. Kemudian soal berikutnya nomor 5. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dari 3 kata yang lainnya. Menjerit, bersorak, berbicara, membentak. Nah, di sini yang tidak memiliki kesamaan adalah berbicara. Karena kalau kita melihat menjerit, bersorak, membentak, itu kan bersuara atau berbicara dengan nada yang tinggi. Kalau berbicara saja berarti nadanya rendah atau datar, seperti itu. Nah, berikutnya nomor 6, kita akan membahas soal deret atau soal barisan. Seperti ini. Ini dapat kita pisah dulu, kita bagi menjadi dua barisan di sini. Nah, dari 48 ke 56, kemudian 56 ke 64, 64 ke 72, 72 ke 80, itu masing-masing adalah ditambah 8. Jadi sama di sini ya, semuanya ditambah 8. Kemudian kita lihat dari sini 38 ke 32, 32 ke 26 itu dikurangi 6. Sehingga di sini 50 kita kurangi 6. 50 dikurangi 6 adalah 44. Nah, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 7. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dari 3 kata yang lainnya. Notaris, psikolog, dokter, panitera. Nah, yang tidak memiliki kesamaan menurut saya adalah psikolog. Karena psikolog ini adalah orang yang menguasai ilmu psikologi. Begitu.
Sementara notaris, dokter, panitera itu merujuk pada suatu jenis pekerjaan. Jadi pekerjaannya notaris, dokter, atau panitera. Nah, kalau psikolog ini kan dia dapat menjadi seorang konsultan ataupun dokter kejiwaan. Berikutnya nomor 8 diberikan deret juga. Kita lihat dari 7 ke 16 ini ditambah 9. Kemudian dari 16 ke 35 ditambah 19. Kemudian dari 35 ke 74 ditambah 39. Kemudian ini dari 74 ke 153 ditambah 79. Ini ditambah 159. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian dari 1170 ke 2549 itu ditambah 639. Nah, ini juga ditambah dengan 1279. Kalau kita perhatikan penambahannya di sini ya, angka satuannya mesti 9. Nah, ini 9. Kemudian angka di depannya 9. Ini kalau misalkan saya tulis 0 lah, kan 09. Kemudian di sini 1, di sini 3, di sini 7. Berarti dari 0 ke 1 itu kan ditambah 1. Jadi ini angka yang ada di depan angka 9. Kemudian dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Kemudian dari 3 ke 7 ditambah 4. Kemudian dari 7 ke 15 itu ditambah 8. Atau di sini kan merupakan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Atau masing-masing dikali 2 seperti itu ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kemudian 8 kali 2 itu 16. Artinya di sini 15 ditambah 16. Nah, 15 ditambah 16 adalah 31. Sehingga di sini nanti ditambah dengan 319 seperti itu. 319. 312 ditambah 319 adalah 631, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya, pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dari 3 kata lainnya. Korek api, bulan, bintang, lampu. Nah, saya menjawab B. Kenapa? Karena korek api, bintang, lampu itu mempunyai sumber cahaya sendiri. Sementara bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri. 10. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik. Nah, jawaban saya adalah burung. Karena burung adalah satu-satunya hewan di antara hewan berikut ini yang dapat terbang. Kemudian soal nomor 11. Anda diminta untuk membandingkan dua kuantitas. Nah, di sini cukup jelas jawabannya adalah A. Kenapa? Karena kalau kita mengkuadratkan 7,07 kuadrat itu hasilnya adalah 49,98. Berikutnya soal nomor 12. 35, 43, 51, 59 dan seterusnya. Dari 35 ke 43 itu ditambah 8. Ini ditambah 8, ini juga ditambah 8. Ini ditambah 8, kemudian di sini kita pisah jadi 2. Yang ini dikurangi 6, di sini dikurangi 6. Sehingga kemudian ini juga kan kita kurangi 6, 54. Dan kemudian kalau 54 dikurangi 6, hasilnya adalah 48. Berarti cocok. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, berikutnya ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini deskripsi soalnya sama persis seperti soal nomor 3. Jadi akan saya tulis secara lebih cepat. Untuk yang umur itu
A lebih dari F, kemudian B kurang dari F, C kurang dari A, D lebih dari E, kemudian E lebih dari A, kemudian F kurang dari C. Kemudian untuk yang nilai, nah nilainya adalah A kurang dari B, B lebih dari C, C lebih dari A, kemudian D kurang dari F, E lebih dari B, F kurang dari A. Informasi berikut ini tidak diperlukan untuk menentukan urutan umur dan urutan nilai ujian ke-6 siswa. Yang tidak diperlukan adalah yang C. Nilai ujian A lebih rendah daripada B. Atau A kurang dari B. Kenapa ini tidak diperlukan? Karena dari dua pernyataan ini, B lebih dari C, sementara C lebih dari A. Atau kalau misalkan kita gambarkan dengan menggunakan garis seperti ini. Di sini B, kemudian di sini C, C-nya lebih dari A. Nah, A-nya ada di sini ya. Sehingga secara otomatis akan diketahui bahwa B itu lebih dari A atau A kurang dari B. Nah, seperti itu. Jadi A kurang dari B itu bisa merupakan akibat dari B lebih dari C dan C lebih dari A. Berikutnya, semua dosen membuat penelitian ilmiah, sebagian yang membuat penelitian ilmiah tidak menguasai statistik. Nah, di sini diulang ya, penelitian ilmiah, sehingga kesimpulan sementara adalah sebagian dosen tidak menguasai statistik. Kita lihat pada tiap jawaban. Sebagian yang tidak menguasai statistik bukan dosen. Nah, ini bukan kesimpulan yang tepat. Sebagian ini tidak membuat penelitian ilmiah adalah dosen. Ini juga kurang tepat. Sebagian dosen menguasai statistik dan membuat penelitian ilmiah. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Di sini sebagian dosen tidak menguasai statistik dan tidak membuat penelitian ilmiah. Pernyataan yang ini benar, tetapi kemudian digabung dengan ini, tidak membuat penelitian ilmiah itu salah, karena di sini disebutkan semua dosen membuat penelitian ilmiah. Nah, sebagian dosen menguasai statistik itu bukan merupakan kesimpulan secara langsung, tetapi kesimpulan secara langsungnya kan sebagian dosen itu tidak menguasai statistik, artinya sebagian yang lain pasti menguasai statistik. Begitu. Soal nomor 15, Harun Marcel Salsabila Maria Martinus adalah siswa yang menempati peringkat 5 besar dalam ujian nasional. Rata-rata nilai Salsabila tidak lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai Harun dan Maria. Nah, di sini bisa saya tuliskan Salsabila itu nilainya tidak lebih tinggi. Artinya di sini kurang dari atau sama dengan nilai Harun. Kemudian Salsabila juga kurang dari atau sama dengan Maria. Berikutnya, rata-rata nilai Martinus lebih rendah dari Salsabila. Martinus lebih rendah dari Salsabila. Kemudian, hanya rata-rata nilai Marcel lebih rendah dari nilai rata-rata Martinus. Nah, Marcel kurang dari Martinus. Berikutnya, rata-rata nilai Maria lebih tinggi dibandingkan Harun. Nah, Maria lebih dari Harun. Oke, selanjutnya kita akan membuat urutan ya dengan menggunakan garis seperti ini. Nah, urutannya adalah kita lihat Salsa kurang dari Harun. Berarti Salsa dapat saya tuliskan di sini. Kemudian Harunnya ada di sini.
Nah, seperti itu. Kemudian Salsa kurang dari Maria. Sementara di sini disebutkan Maria itu lebih dari Harun. Berarti Maria ada di sini. Oke, ini sudah juga. Martinus itu kurang dari Salsa. Sementara Marcel kurang dari Martinus. Berarti di sini adalah Martinus. Kemudian di sini adalah Marcel. Sehingga kita lihat dari nilai yang paling tinggi, Maria, Harun, Salsabila, Martinus, dan Marcel. Jawabannya adalah B. Soal nomor 16, Anda diminta untuk membandingkan dua kuantitas. Keliling bangun 1 adalah M dan keliling bangun 2 adalah N. Maka, nah, kita lihat di sini, kalau misalkan ini saya buat dalam bentuk persegi panjang ya, dengan membuat garis putus-putus seperti ini. Nah, seperti ini. Ini, panjangnya ini, itu kan sama dengan panjangnya ini ya. Kemudian panjangnya ini itu sama dengan panjangnya ini, sehingga kelilingnya untuk yang ini sama saja dengan, atau keliling bangun 1 itu M ya. M ini adalah sama dengan, dari sini ke sini adalah 8, ini ke sini 8, berarti 16 ditambah ini ke sini adalah 10, sama kayak di bawah 10, berarti 20 atau 36. Sementara bangun yang kedua, ini panjangnya ini, 4 ini saya pindahkan ke bawah, seperti ini. Panjangnya ini saya pindahkan ke samping sini, berarti di sini 4, di sini juga 3, sama juga seperti ini. Panjangnya ini saya pindahkan ke sini, panjangnya ini saya pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Sehingga kemudian terbentuk juga persegi dengan kelilingnya sama juga ya. Dari sini ke sini adalah 10, ini ke sini adalah 8, ini ke sini 10, ini ke sini juga 8. Sehingga kemudian N-nya juga sama dengan 36. Maka M sama dengan N. Oke, sekarang soal nomor 17. Pilihlah satu bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik dari barisan bilangan yang ada pada tiap soal. 73, kemudian ini titik-titik, 67, 56, dan seterusnya. Dari 67 ke 56 itu dikurangi 11, kemudian dari 56 ke 61 itu ditambah 5, dari 61 ke 51 dikurangi 10, kemudian dari 51 ke 55 ditambah dengan 4, 55 ke 46 dikurangi 9, 46 ke 49 ditambah 3, dari 49 ke 41 dikurangi 8. Nah, di sini cukup jelas terlihat polanya ya. Ini ditambah atau dikurangi 11, dikurangi 10, dikurangi 9, dikurangi 8. Maka ini ke sini harusnya dikurangi dengan 12, seperti itu. Nah, seperti ini. 73 dikurangi 12 adalah sama dengan 61. Dan ini dari 61 ke 67 itu ditambah dengan 6. Sehingga cocok ya. Tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3. Jadi jawabannya adalah D. Soal 18, pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dari 3 kata lainnya. Menyanyi, menari, berpuisi, berpantun. Nah, yang beda adalah menari, karena di sini yang ditonjolkan adalah geraknya ya. Kalau yang menyanyi, berpuisi, berpantun itu yang ditonjolkan adalah suaranya. 19, mengiris, membelah, memotong, membagi. Nah, yang berbeda adalah membagi. Karena mengiris, membelah, memotong itu menggunakan suatu alat, jadi ada lebih spesifik gitu ya. Kalau membagi itu tidak spesifik, jadi lebih luas maknanya. Soal nomor 20, dari 8 ke 24 di sini dikali 3. Dari 24 ke 12 itu dikali setengah atau dibagi 2. Kemudian dari
12 ke 13 itu ditambah 1. Nah, ini kita bisa dari 12 ke 36 dikali 3. Kemudian kalau kita mengikuti pola ini, 36 dikali dengan setengah berarti 18, kemudian 18 ke 19 ditambah 1. Jadi polanya sama di sini. Kemudian ini kita pisahkan juga, dari 16 ke 48 adalah dikali 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian pembahasan soal dari saya. Jika ada suatu kesalahan, teman-teman bisa menuliskan pada kolom komentar untuk didiskusikan bersama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.